Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kristanira dalam acara Berita Terkini, membahas berita aktual dan terpercaya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Berita Terkini. Tepat hari ini, 27 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Listrik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan peran krusial sektor kelistrikan dalam pembangunan dan pemerataan energi di seluruh pelosok negeri. Kami akan hadirkan sorotan utama mengenai capaian dan tantangan sektor energi listrik, serta pesan penting dari SIKA, Kompaskom, Ketua DPRD SIKA NTT, Stefanus Sumadi mengungkapkan masih terdapat 7 desa dan lebih dari 70 dusun di wilayah tersebut yang belum terjangkau listrik. Perusahaan listrik negara (PLN) salah satunya di wilayah Dusun Dana, Desa Liakutu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Baik pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung beberapa rekan kerja kami. Kasus Dusun Dana, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Salah satu contoh nyata dari ketidakmerataan akses listrik tersebut terjadi di Dusun Dana yang terletak di Desa Liakutu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, terus mengalami kegelapan di malam hari akibat belum tersentuhnya jaringan listrik dari perusahaan listrik negara (PLN). Situasi ini telah berlangsung lama dan menimbulkan berbagai kendala bagi warga dusun yang hanya dapat mengandalkan lampu minyak tanah atau teplok untuk penerangan. Bagi mereka yang memiliki uang lebih, aki menjadi alternatif meskipun hanya mampu mendukung 2 bola lampu. Ketidakadaan listrik ini tidak hanya menyulitkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga berdampak pada pendidikan anak-anak sekolah. Anak-anak harus belajar dalam keterbatasan cahaya. Ini menyulitkan dan tentunya tidak ideal untuk proses belajar mereka. Di tengah upaya pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, kita akan menyoroti bagaimana nasib ratusan keluarga di Sika yang masih menjalani hari dalam gelap. Ketidakadaan listrik ini jelas berdampak signifikan, seperti mengganggu aktivitas belajar anak-anak di malam hari, menghambat operasional usaha kecil seperti warung atau bengkel sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi lokal, memutus akses warga pada informasi dan teknologi modern, termasuk kesulitan mengisi daya ponsel untuk komunikasi tersebut, menurunkan kualitas kesehatan dan keamanan karena lingkungan menjadi gelap dan penggunaan lampu minyak menimbulkan risiko kebakaran dan polusi udara di dalam rumah. Kasus Dusun Dana di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT yang masih mengandalkan lampu teplok adalah bukti nyata dari ketidakmerataan akses listrik akibat tantangan geografis dan ekonomi. Analisis potensi energi terbarukan di Dusun Dana Sika berdasarkan kondisi geografisnya, NTT sebagai daerah kepulauan dengan topografi perbukitan dan iklim kering tropis dan karakter dusun yang terpencil dan dikelilingi hutan. Ada 3 jenis energi terbarukan yang paling berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik bagi warga Dusun Dana. 1. Pembangkit listrik tenaga surya. Aspek analisis, ketersediaan sumber, keterangan potensi dana sangat tinggi. NTT memiliki rata-rata tradisi matahari yang optimal untuk PLTS. 2. Kesesuaian geografis sangatlah sesuai. PLTS tidak memerlukan jaringan panjang dan dapat dipasang di atap rumah. PLTS, atap, atau dalam skala komunal kecil, Solar Home System. 3. Rekomendasi skema. Solar Home System atau SHS tiap 20 kakak di Dusun Dana dapat dipasangi panel surya mini 550-100 WP per rumah tangga, menyediakan daya untuk penerangan dan pengisian daya ponsel. B. PLTS terpusat atau mikrologit. Pembangunan 1 unit PLTS komunal kecil dengan baterai storage untuk menyuplai seluruh dusun secara mandiri. 2. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM, potensi khusus wilayah hutan. Aspek analisisnya. 1. Ketersediaan sumber. Sangatlah tinggi biomasa dari sisa panen atau pohon yang cepat tumbuh, misalnya gama atau lamtoro yang banyak di NTT tersedia di wilayah hutan. 2. Kesesuaian geografis. Sesuai. Sumber bahan bakar dapat dipanen secara lokal, mengurangi ketergantungan pada transportasi. 3. Rekomendasi skema.
Gasifikasi biomasa skala kecil, pemanfaatan biomasa yang diubah menjadi gas untuk menggerakkan generator listrik, idealnya dengan konsep hutan energi atau kebun energi yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan mencegah deforestasi. Pemaparan mengenai keluhan warga Dusun Dana, Desa Liyakutu, Kabupaten Sika menunjukkan perlunya solusi energi terdistribusi yang cepat dan mandiri, mengingat tantangan akses dan geografi di wilayah tersebut. Fokus pada pembangkitan listrik tenaga surya dan pembangkitan listrik tenaga biomasa. Skala mikro adalah yang paling relevan. Kami menganjurkan kepada pemerintah setempat agar warga sekitar dapat memanfaatkan sumber daya alam sekitar menjadi energi listrik potensial. 1. Pembangkitan listrik tenaga surya. Pemerintah. A. Alat dan bahan yang dibutuhkan skema SHS per rumah. 1. Panel surya 100 sampai 150 watt peak. Fungsi detail mengubah energi foton matahari menjadi energi listrik arus searah. 2. Komponen baterai. Spesifikasi umum 50 sampai 100 ampere hour. Tipe fungsi detail menyimpan listrik DC yang dihasilkan pada siang hari. Solar charger control 10 sampai 20 ampere. Mengatur tekanan dan arus pengisian baterai dari panel. Mencegah overcharge atau discharge. Memperpanjang usia baterai. 4. Lampu dan junction box. Lampu LED DC 3-5 unit, kabel instalasi dan port USB. Beban akhir untuk penerangan yang sangat hemat energi dan pengisian daya gawai. 5. Inverter opsional 300-500 watt jika ada beban AC. Mengubah arus DC dari baterai menjadi arus bolak-balik AC untuk menyalakan TV kecil atau kipas. Cara kerja potensi energi. 1. Penangkapan. Panel surya dipasang di atap rumah menghadap matahari atau selatan utara di Indonesia. 2. Konversi dan penyimpanan. Panel menghasilkan listrik DC yang kemudian dialirkan melalui SCC untuk mengatur pengisian ke baterai. 3. Pemanfaatan. Pada malam hari atau saat dibutuhkan, listrik dari baterai digunakan langsung atau DC untuk menyalakan lampu LED dan charger HP. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, pemasangan cepat, dapat dipasang dalam hitungan jam oleh warga yang sudah dilatih. Kekurangan, terbatas pada malam hari, kapasitas daya terbatas, dan sangat bergantung pada kapasitas baterai. Kesimpulan rekomendasi untuk pemerintah Sika. Berdasarkan analisis ini, kami merekomendasikan 1. Prioritaskan PLTS SHS atau program A sebagai solusi quick win untuk segera memadamkan lampu teplok dan memberikan penerangan dasar kepada 27 kakak. 2. Kaji PLTBM komunal atau program B sebagai investasi jangka menengah untuk mencapai listrik 24 jam yang kuat dan berkelanjutan sambil memberdayakan sumber daya hutan lokal. Hal ini akan menjadikan Dusun Dana sebagai contoh sukses desa energi mandiri di Kabupaten Sika. Dukungan dan kerjasama harus dibangun melalui 2 pilar utama, dukungan pemerintah atau peran fasilitator dan kerjasama warga atau peran pelaksana dan pengelola. Pertama, dukungan pemerintah Kabupaten Sika atau peran fasilitator dan inisiator. Untuk yang pertama, Komite Anggaran dan Kebijakan. Mekanisme pengalokasikan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD atau mengarahkan dana alokasi khusus DAK atau dana desa atau DD untuk program efektifikasi mandiri. Yang kedua, kemitraan dan ahli teknologi. Mekanisme mendapatkan ahli dan teknologi yang dibutuhkan. 3. Pembangunan infrastruktur pendukung. Mekanisme mempercepat perbaikan akses jalan. 2. Kerjasama warga Dusun Dana. Warga Dusun Dana harus bersatu dan membentuk organisasi yang bertanggung jawab penuh atas aset energi yang dibangun. 1. Membangun kelembagaan lokal. Mekanisme membentuk badan usaha milik desa BUMDS atau Komite Pengelola Energi Desa. 2. Kontribusi sumber daya dan tenaga. Mekanisme kontribusi in kind. 3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas. Mekanisme mengutus perwakilan subrani sebagai teknisi lokal.
Dengan strategi kolaboratif ini, dukungan finansial dan teknis dari pemerintah sikap bertemu dengan semangat gotong royong dan kemandirian warga Dusun Dana. Listrik tidak hanya menjadi penerangan, tapi juga simbol keberhasilan kerjasama komunitas dalam memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri. Meski bangsa kita patut berbangga atas kemajuan infrastruktur listrik yang mencapai rasio efektivitas tinggi, pernyataan Ketua DPRD SIKA, Stefanus Sumadi hari ini menjadi peringatan tegas. Pemerataan energi masih menyisakan pekerjaan rumah yang mendalam. Fakta bahwa 7 desa dari lebih 70 dusun, termasuk Dusun Dana di Desa Liakutu Kabupaten Sika, masih gelap gulita tanpa jaringan PLN, menunjukkan bahwa terang belum berarti merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, momentum Hari Listrik Nasional ini harus kita jadikan sebagai komitmen kolektif. Pemerintah pusat PLN dan pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian statis sementara. Kasus Sika adalah cerminan tantangan dari wilayah 3T lainnya, sebuah panggilan untuk mempercepat pembangunan jaringan, sekaligus mendorong solusi mandiri berbasis energi terbarukan lokal, seperti PLTS dan PLTTM, yang terbukti efektif menjangkau wilayah terpencil. Semoga peringatan Hari Listrik Nasional tahun ini menjadi titik balik bagi Indonesia untuk benar-benar mewujudkan cita-cita keadilan sosial, di mana setiap jengkal negeri dari Sabang hingga Merauke, dari pusat kota hingga pelosok Dana dapat menikmati terang benderang yang setara. Demikian informasi dari kami, saya Kristanira Wahyu Putri Setiadi, pamit undur diri dan sampai jumpa.